Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan pemain catur Indonesia yang pada tahun 2023 lalu ia bisa masuk sampai 16 besar Piala Dunia Catur Wanita. Wow, luar biasa sekali. Ya, meskipun akhirnya gugur, tetapi ini adalah pencapaian pecatur wanita pertama di Indonesia. Dan yang menjadi lawan mainnya kali ini adalah Nurgül Salimova dari Bulgaria melawan Medina Aulia Warda Indonesia. Salimova putih, Medina hitam. Salimova mengawali dengan kuda ke F3, pembukaan reti. Dibelas Medina, kuda ke F6. Lalu King Indian Attack coba akan diterapkan oleh putih, pion ke G3, dan hitam pion E6. Putih gajah G2 dan hitam pion D5. Selanjutnya putih melakukan rokade pendek, kemudian hitam gajah ke E7, memberi ruang untuk rokade pendek. Pion putih D ke D4 dan hitam rokade pendek. Variasi Katalan diterapkan oleh putih, pion C4, lalu dipukul saja oleh hitam. Pion pukul pion, lalu putih menteri ke C2, mengancam pion hitam di C4. Kini pion hitam ke A6, mempersiapkan dukungan terhadap pion di B5. Lalu putih membalas pion A4. Kuda hitam bermanuver ke D7 dan kuda putih juga bermanuver ke D2. Kuda ini mengancam pion di C4, sehingga Medina memilih memajukan pion karena ia tidak mau kuda putih berkembang ke C4. Lalu pion putih pukul pion hitam di C3, lalu benteng hitam ke B8, menghindari garis diagonal gajah terang putih. Selain itu, ia juga berfungsi mensupport pion B untuk maju ke B5. Kini putih pion E ke E4 mencoba menguasai sentral permainan, dan benar saja, pion B hitam ke B5. Penawaran pertukaran dibiarkan. Putih memilih memajukan pion ke E5 mengancam kuda, lalu kuda hitam pergi ke D5. Salimova mengembangkan kuda D pergi ke E4. Tujuannya jelas ya teman-teman. Dua kuda ini mengarah ke G5 dan memberi support terhadap menteri ke H7, skakmat. Simpel saja, Medina memajukan pion H ke H6, lalu benteng putih B2. Medina mengimbangi permainan di sayap menteri. Pion C ke C5 menawarkan pertukaran. Lalu putih gajah ke D2, dan karena penawaran dibiarkan maka Medina memukul pion di D4. Lalu dibalas oleh putih, dan pion B hitam kini naik ke B4. Menteri putih kini ke C1, mengancam pion H2 kali bersama gajahnya. Lalu hitam menggeser benteng ke E8, memberi ruang terhadap gajah gelapnya untuk pergi ke F8 guna memberi support terhadap dua pion di G dan H. Dilanjutkan oleh putih pion A ke A5 untuk menghentikan pion hitam A maju. Lalu dibelas hitam gajah terangnya ke B7. Mungkin nantinya berfungsi untuk mengusir kuda putih di E4. Lalu benteng putih geser ke E1 memberi support terhadap kudanya. Dilanjutkan benteng hitam mengancam menteri ke C8. Sudah pasti menteri putih geser, ia pergi ke D1, lalu menteri hitam memukul pion di A5. Kuda putih F ke H4 memberi jalan terhadap menterinya, lalu menteri hitam turun ke B6, mengancam pion putih di D4. Karena dua pion sentral putih ini sangat berbahaya ya teman-teman. Langkah yang bagus dimainkan oleh putih, menterinya pergi ke G4 dengan ide jika menteri hitam memukul pion di D4,
maka kuda E4 akan melakukan sekak di F6, sehingga menteri hitam akan tumbang. Namun tidak semudah itu teman-teman. Tentu Medina mengetahuinya, lalu ia menunda memukul pion dan memajukan pion ke H5, mengorbankan pion agar menteri putih berpindah dari garis 4. Kini menteri putih terancam oleh pion, sehingga sudah pasti ia pergi dengan memukul pion hitam di H5, sehingga menteri hitam dengan bebas dan leluasa ia bisa memukul pion di D4. Sampai di sini ternyata lagi-lagi putih menemukan langkah bagus, yaitu dengan membawa kudanya pergi ke F3, mengusir menteri di D4. Dan sebelum menteri hitam pergi, ia lebih memilih mengancam menteri putih juga dengan memajukan pion ke G6. Simpel saja, menteri putih maju ke H6, disusul menteri hitam yang juga pergi ke B6. Kuda putih di F3 ini benar-benar lincah teman-teman. Ia bermanuver pergi ke G5. Ancaman skakmat oleh menteri putih di H7. Satu-satunya jalan penyelamatan oleh hitam adalah kuda pergi ke F8 dan itu dilakukan. Sampai di sini coba teman-teman tebak apa yang menjadi langkah terbaik buat putih saat ini. Silahkan pause video ini. Selamat buat kalian yang berhasil menebaknya, yaitu benteng putih pergi ke B4 memukul pion hitam. Mengapa ini adalah langkah terbaik? Ya, tentu saja karena di petak B4 itu dilindungi oleh kuda hitam dan gajah gelap hitam. Sementara kuda dan gajah gelap hitam itu juga sama-sama melindungi petak di F6. Jika salah satu kuda atau gajah memukul benteng di B4, maka otomatis kuda putih akan melakukan sekak di F6 setelah dipukul balik oleh salah satu di antara kuda dan gajah hitam. Maka pion putih E5 akan membalasnya dan skakmat di G7 tidak terhindarkan lagi. Namun lagi-lagi Medina mengerti dan memahami pola tersebut, sehingga ia mencoba membawa menterinya pergi ke C7. Lalu tetap saja teman-teman, kuda melakukan sekak di F6 lalu dipukul oleh kuda hitam. Pion putih membalasnya, lalu gajah gelap hitam juga membalasnya. Kini benteng putih memukul gajah terang hitam di B7. Walaupun tidak mendapat skakmat, tetapi putih kini mendapatkan perwira hitam. Itulah sebabnya mengapa tadi benteng memukul pion adalah langkah brilian. Menteri hitam kini terancam teman-teman, tetapi Medina lebih memilih mengancam menteri putih. Setelah menteri putih kabur, baru menteri hitam pergi mengancam gajah di D2. Gajah putih pergi ke E3, dilanjutkan benteng hitam mengancam menteri putih dengan pergi ke C4. Menteri putih turun ke H3, lalu benteng hitam menawarkan pertukaran dengan pergi ke C7. Lagi-lagi putih mendapatkan langkah bagus. Ia membawa bentengnya pergi ke C1 mengancam menteri. Jalan satu-satunya yang terbaik oleh hitam adalah memukul benteng di C1. Gajah gelap putih membalas memukul, lalu benteng hitam memukul gajah skak. Gajah gelap putih menutupnya, lalu hitam pion F6 mengancam kuda. Kuda pergi ke F7, lalu kuda hitam bermanuver ke H7. Kuda putih ke H6 skak, raja bergeser ke H8, lalu kuda putih kembali melakukan sekak di F7. Raja kembali ke G8, kuda putih ke D6 mengancam benteng. Sebelum menyelamatkan benteng, Medina memilih mengancam menteri putih dengan membawa kudanya ke G5. Lalu kombinasi yang sangat bagus diperankan oleh putih. Ia memukul gajah gelap dengan bentengnya sekak, sehingga raja memukul benteng, lalu kuda putih memukul benteng di E8 sekak. Raja bergeser ke F7, baru kemudian putih menyelamatkan menterinya pergi ke H8. Lanjut hitam melangkahkan kuda pergi ke E4,
Lalu Menteri Putih ke H7, Skak mengorbankan kudanya. Raja Hitam memukul kuda di E8, lalu Menteri Putih memukul pion G6 Skak. Raja Hitam bergeser ke E7 dan Putih mendapatkan kudanya kembali memukul kuda di E4. Sampai di titik ini Medina masih mencoba dengan memajukan pion A ke A5. Lalu Menteri Putih pergi ke B7 Skak dan akhirnya Medina Aulia Wardah menyerah, mengaku kalah teman-teman. Secara rating dua pemain ini memanglah terpaut cukup jauh. Dan Medina sampai pada permainan ini pun sudah sangat luar biasa teman-teman. Ia adalah pecatur wanita pertama Indonesia yang mampu melaju sampai babak 16 besar Piala Dunia Catur. Luar biasa sekali. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini kepada teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.